يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم خمسة أطفي بها أرى الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara anzil alaina al-ghaiz waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi bin nuri wajhikal a'la al-mu'abbadi daimil baqil mughallad fi qalbi nabiyyika wa rusulika bismikal a'zam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa syababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahiznil Qur'an wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita memasuki pertemuan ke 143 di podcast Said Dery yang bermakna perkataan Tuan Guru Dery atau Tuan Guru Dery itu sendiri. Di pertemuan ke 143 ini bertepatan pada tanggal 24 Maret 2026. Seperti biasa sebelum kita memulai doa, mari kita doa pembuka majelis. Mari kita membacakan Fatihah untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita, mereka yang sedang dalam kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dalam kesulitan ekonomi, mereka yang dalam berhutang dimudahkan dalam membayar hutangnya, mereka yang sedang berusaha dimudahkan usahanya, mereka yang sedang meniti karir dimudahkan promosi jabatannya, mereka yang sedang dalam tender pitching dimudahkan tender pitchingnya, mereka apapun bentuk segala usahanya semoga diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sedang sakit diberikan kesabaran dan dikembalikan kesembuhan seperti sedia kala. Ketika sembuh menjadi pribadi-pribadi yang baru seperti bayi yang baru lahir, Allah maafkan segala dosa-dosanya. Wa nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzakara wa tazkir wal ifada wal istifada wa salata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin wa qarrabi zidni ilman. Allahumma aftah lana abwabal khair Allahumma fidwal arifin wa qarrabi zidni ilman wa bihabah wa bibarakati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi musannif muallif Qisasul Anbiya Syekh Ahmad An-Naisaburi Syaikhullah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bagi yang punya kitabnya di halaman 73 paragraf paling bawah, kita masih membahas tentang Nabi Allah Ibrahim dan bagaimana kisahnya akhirnya Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishak. Wa fi ba'dil akhbaril musannadata annahu fa'ala zalika salasun miratin yaksudu ayyatanawiluha fatayabbasu yadahu. Dalam beberapa riwayat yang musannad, yang tersampai dalam beberapa kabar, fa'alu zalika, melakukan perbuatan itu, salah sumirrotin, sebanyak 3 kali, yaksudu ayyatanawiluha fayatabassadu yadahu. Si Fir'aun ini ketika ingin menarik tangannya Siti Sarah, kemudian tangannya langsung berubah menjadi kaku. 3 kali kaku. Seperti kalau dalam ilmu Nusantara itu lembu sikilan. Tiba-tiba mau menyerang kiai atau mau memperkosa Siti Sarah, orang yang mau memperkosa Siti Sarahnya menjadi patung. Berusaha lagi. 3 kali. Falamma ra'a, maka ketika melihat seperti itu, zalika raddaha ila Ibrahim wa hablaha hajaran wa hiya jariyatun qobtiyatin. Dan ketika melihat kepadanya apa yang dimaksud, yaitu ingin menjamah Siti Sarah, maka diberikanlah kepadanya, yaitu ila Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahwa belaha hajaron, dan dibawanya lah Siti Sarah ini dikasih tuh sama Fir'aun akan Siti Sarah ini, wahia jariyatun qobtiyah, dan ini sebagai hadiah, silahkan nih dibawa nih Siti Hajar ini untuk kamu gitu. Dan dibawalah, diberikanlah kepada Nabi Allah Ibrahim. Siti Sarah dulu, kemudian Siti Sarah membawa Siti Hajar ke Siti Hajar ke Nabi Allah Ibrahim. Faqbalat ila Ibrahim, maka ketika sampailah ke Nabi Allah Ibrahim, malam ahassa biha, apa yang terjadi sebenarnya begitu. Ibrahim in fatalu min sholatahu qala Mahyam. Nabi Ibrahim di sini fatala yan fatilu, berpaling dari sholat, mungkin udah selesai nih gitu. Kemudian menanyakan kepada Siti Sarah, Mahyam, apa yang terjadi gitu. Kemudian Siti Sarah bilang, kafallahu kaidal fajira wa ahdamani hajaron. Allah melindungi saya dari orang fajir tersebut, orang yang hendak memperkosa saya, kemudian menemaniku. Hajar, artinya Siti Hajar diberikan nih sama orang fajir tersebut. Siapa orang fajir tersebut? Yaitu Fir'aun. Qala Muhammad bin Sirin, berkata Muhammad bin Sirin, karena Abu Hurairah, menjadikan Abu Hurairah iza hadasa, ketika menceritakan bihazal hadis, cerita ini an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW qala fatilka ummukum ya bani ma'us samai. Dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, Rasulullah bilang, beginilah ceritanya ini, bagaimana kehadiran Siti Hajar di hadapan Nabi Allah Ibrahim. Fatilka ummukum ya bani ma'us samai, dan inilah ibu kamu sekalian nih, Bani Ismail,
ma'us samai. Wahai keturunan anak-anak air langit. Ma'us samai. Masya Allah, tabarakallah. Wa fi ba'dil akhbara, dan sebagian cerita, sebagian kabar lagi menyatakan Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala rafa'al hijaba baina Ibrahim wa Saratun. Baina Ibrahimun wa Saratun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyingkap tabir kalau Nabi Allah Ibrahim mau melihat Siti Sarah itu nggak ada pandangan, tidak ada hijab sama sekali. Ini seperti di surga begitu ya. Nabi Allah Ibrahim ini seperti di surga. Ketika melihat istrinya lagi ngapain, Nabi Allah Ibrahim tahu gitu. Sesungguhnya Allah Ta'ala rafa'al hijab, mengangkat pembatas di antara Nabi Allah Ibrahim dan Siti Sarah. Hatta kana yanzuru ilaiha, sampai karena Allah rafa'al hijaba, mengangkat hijab tersebut, maka melihatlah Nabi Allah Ibrahim ilaiha man waqti kharajuha, ketika dia keluar min indahu dari Fir'aun tersebut, ila waqtin sorofa, ketika dia kembali kepada Ibrahim, ilaihi karamatan laha wa thayyiban liqalbin Ibrahim alaihi salama. Dan ini merupakan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim sebagai thayyibatan liqalbin Ibrahim, sebagai kebaikan agar menenangkan hatinya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Enak gak tuh? Misalkan kita diberikan kekeramatan, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh istri kita. Nah, ini adalah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim dan dia mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Siti Sarah. Gitu. Qalu, dikatakan, mereka mengatakan ini wakanat hajarun zatun hayyatin, dan sesungguhnya Siti Hajar ini adalah orang yang berperawakan, zatnya ini sungguh sangat hayya, sangat cantik. Fawahabat taha, maka memberikanlah siapa ini Nabi, yaitu Siti Sarah, Saratun Ibrahim, hanya ini kepada Siti Hajar untuk Nabi Allah Ibrahim. Faqalat, kemudian Siti Sarah bilang, ini aroha imra'atun wadiyatin, sesungguhnya aku melihat dia ini cocok nih kalau jadi pasangan kamu karena dia ini cantik. Fahuzuha, maka ambillah dia, li Allah Ta'ala, semoga karena dia ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala ayyarzuquka, memberikan rezeki kepadamu, minha, daripada Siti Hajar ini, waladan, itu seorang anak lelaki. Wakanat Saratun, dan menjadikan Siti Sarah qad muniat al-walidu hatta isna'at. Nah, ternyata dibuat menopos oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tua. Baru tuh ada tuh kisahnya ketika Siti Sarah ini mau melahirkan Nabiullah Ishak, yang artinya tuh tertawa, tersenyum, bahagia maksudnya gitu. Kok saya bisa melahirkan ya ketika udah tua gitu. Siti Sarah ini fawaqa Ibrahimu ala Hajarin fawlidat lahu Ismaila alaihi salama. Maka Ibrahim mengambil Siti Hajar, dan dari Siti Hajar ini lahirlah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Faulidat lahu Ismail alaihi salam. Ruya Muhammad bin Ishaq wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan untuk kajian kitab Qisasul Anbiya'nya. Mari kita bahas segmentasi amal ma'ruf nahi munkar.
Segmentasi aman ma'ruf munkar yang pertama, mari sama-sama kita boikot produk-produk yang berafiliasi terhadap pembunuhan manusia-manusia di Palestina. Yang kedua, saya ingin menanggapi tentang para kritikus. Saya juga bingung, udah mulai banyak nih, saya juga bingung gitu. Ada algoritma di HP saya, terlalu banyak teman-teman kita ini, saya nggak tahu itu buzzer ataupun bukan, ataupun dia murni aktivis yang peduli terhadap bangsa, yang mengkritik Koperasi Desa Merah Putih. Kalau menurut pandangan saya, seandainya manajemennya bagus dan tidak dikorupsi, apalagi bukan di bawah naungan orang-orangnya Jokowi, sesungguhnya Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi kekuatan ekonomi bagi kita. Ini waktunya adalah kita berdikari, berdiri di kaki sendiri. Ini waktunya kita independen terhadap ekonomi kita. Seharusnya kita ramai-ramai mengapresiasi visi dan misi yang dilakukan oleh Presiden kita Prabowo Subianto, karena bagaimanapun kalau saya lihat Koperasi Desa Merah Putih ini adalah suatu bentuk ketahanan ekonomi gitu, ketahanan pangan dan ekonomi gitu. Asal satu syaratnya, jangan dikorupsi dan manajemennya bagus. Kalau seandainya manajemennya sangat bagus, ini sangat mungkin di wilayah-wilayah perdesaan tuh, di wilayah gubernur, bupati, di setiap daerah Jawa kan, atau di wilayah-wilayah Indonesia lainnya tuh biasa kan ada rumah kantor gubernur, alun-alun, masjid. Nah, nanti akan ada mall Koperasi Merah Putih gitu. Seandainya kita punya mall yang milik BUMN, kenapa tidak gitu. Ini adalah sesuatu yang niscaya akan terjadi gitu. Kalau kita sendiri mau membelanjakan di milik BUMN kita, dari kita untuk kita gitu. Ini akan terjadi independen dan Indonesia akan mencapai Indonesia emas. Wahai teman-temanku semua yang mengkritik Koperasi Desa Merah Putih, ini udah usaha gitu. Ya memang dalam setiap pelaksanaan itu ada kesalahan dan kehilafan, itu hal biasa. Tetapi berniat luhur menjadikan Indonesia mercusuar adalah sebuah kebaikan. Jangan apa-apa kita kritik. Jangan-jangan kritikan tersebut ini menguntungkan bangsa lain, agar bangsa kita ini selalu terjajah, agar menjadi bangsa yang manja, bukan bangsa yang mandiri dan tangguh gitu. Segmentasi aman ma'ruf yang ketiga adalah kemarin tanggal 1 Syawal, tepatnya 3 hari yang lalu, ada seorang influencer, dia membuat konten selalu tentang prank. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Investor tersebut dia mengundang untuk open house kepada orang-orang yang homesick atau perantau-perantau yang masih berada di Jakarta gitu. Ketika hari H, sangat disayangkan open house-nya ini tidak terjadi. Dan memang orang ini ternyata problematik, manipulator, senang mencari atensi. Ini waktunya bagi kita untuk budayakan cancel culture terhadap orang tersebut. Saya kasih sedikit opsinya, clue-nya adalah Banjari, orang-orang Banjar ya, tapi ini mewakili tidak. Ini adalah oknum orang Banjar yang menjadi konten kreator yang tema kontennya adalah prank. Ini sangat tidak bermoral ketika orang-orang ingin rasanya bersama, satu senasib di perantauan, ingin merayakan hari raya bersama, tetapi ketika menghadiri tempat tersebut ternyata zong. Ternyata ini adalah sebuah scam, sebuah penipuan. Dan sudah selayaknya bagi kalian yang hadir, yang datang ke acara open house bohongan tersebut, lebih baik kalian melaporkan ke polisi. Dan saya sebagai Tuan Guru Dery akan memantau kasus tersebut. Dan kalau perlu, jangan pernah melihat konten-kontennya dia. Kalau perlu di unfollow langsung begitu. Biarin aja dia robotiknya gitu. Dia dengan para fansnya yang tolol-tolol dan bodoh-bodoh itu.
Orang tolol mana dan bodoh mana yang mengidolakan sebuah kebohongan? Itu bodoh banget itu. Ya. Jadi kita tidak perlu memberikan ruang, panggung, podium kepada orang-orang yang bermasalah. Ini kayak Jokowi juga ya, gitu. Problematik. Saya rasa cukup untuk kajian malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahawwulu bihi bainana wa baina ma'asyatika, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahbabtana waj'alhu warisa minna waj'al sarna ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidil maudud wa ala sayyidil maudud. Ya wadud waddana kama tawaddu sayyidil maudud. Ya sayyidil maudud waddana. Sampai bertemu kembali di podcast Said Dery yang bermakna Tuan Guru Dery itu sendiri atau perkataan-perkataan Tuan Guru Dery. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nantikan terus podcast Said Dery. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace out.